Oke Bang, dari Pak Petra Bang. Saya mau nanya 3 langsung nih Bang. Pertama terkait Polda Jabar yang sudah merilis DPO dan itu kan viral di netizen Bang. Bahwasannya 6 tahun tapi ciri-cirinya tetap merujuk kepada tahun 2016. Sedangkan 8 tahun pasti ada perubahan. Nah itu sempat viral jadi olok-olokan, bahkan sketsa wajahnya pun tidak diperlihatkan. Nah banyak netizen yang mempertanyakan ini serius nggak sih Polda Jabar untuk mengusut ini? Nah kalau dari sudut pandang Bang Hotman seperti apa? Itu pertama Bang. Lalu yang kedua, saya ingin menanyakan perihal rekaman kesurupan yang viral. Di situ kan diperdengarkan bahwasannya semua seolah-olah kejadian itu diungkapkan di situ Bang. Tapi apakah itu bisa menjadi bukti untuk Abang melaporkan ketiga orang ini tentang kejadiannya seperti apa? Nah yang terakhir, tentunya setelah Bang Hotman sudah turun tangan, tentu sudah viral, kira-kira bagaimana pengawasan Bang Hotman dan Hotman 911 ini terhadap kasus ini ke depannya? Udah ada langkah strategi apa? Yang pertama, kalau mengumumkan DPO, harusnya nggak boleh samar-samar. Ya, jadi itu yang kami himbau lagi kepada Polda Jabar, tolong segera dilakukan. Makanya saya bilang tadi penyidikan ulang. Karena apa? Hampir dalam semua tindak pidana yang DPO, apalagi orang Indonesia, dia selalu pulang ke keluarganya, selalu menghubungi keluarganya. Jadi kalau identitasnya tahu, jejak digitalnya gampang didapat. Apalagi 8 tahun. Contoh nih, ini ada contoh nih. Ini tindak pidana kekecilan. Waktu restoran kita Hotman yang di Dajur Bogor, manajernya bawa kabur uang penjualan 2 malam 110 juta. Dia dari pindah dari hotel ke hotel, sesudah dia terlibat judi online. Ketahuannya dari jejak digital, dia mesan nomor baru dan sebagainya, pakai nick KTP yang lama sama emailnya. Itu bisa langsung kesambung ke Polres Bogor. Dari situ ketahuannya, hanya gara-gara memakai email dan nicknya dia untuk, saya nggak tahu apa dia pesan nomor baru atau tidak. Makanya dari saya bilang tadi bahwa bagaimana bisa mengumumkan DPO kalau belum tahu identitas. Yang kedua, harusnya kan kalau memang sudah tahu, keluarganya dipanggil agar ketahuan, ya. Itu jejak digitalnya itu bisa dapat dari keluarganya. Tapi kalau siapa yang di DPO kan nggak tahu, ya kan? Nah ini yang saran kami kepada Polda Jabar, tolong agar BAP yang pertama dulu, di mana waktu si 8 pelaku ini yang sudah narapidana ini mengaku, itu dikumpulkan semua. Dan juga bila perlu di BAP ulang sebagai saksi mereka ini. Ya, itu. Yang kedua apa tadi? Bukti rekaman. Bukti rekaman itu jelas bukan bukti, tapi itu hanya sekedar petunjuk. Bukan bukti satu. Ya, hanya sekedar petunjuk, tapi melihat sinkron semuanya dengan keadaan apa yang dia ceritakan di dalam kesurupan itu persis sama kejadian namanya yang dialami oleh korban. Itu hanya bukti petunjuk, ya, nggak bisa dipakai sebagai bukti yang sah, ya. Tapi yang paling utama adalah pengakuan dari 8 orang itu waktu dia BAP pertama. Yang ketiga apa? Langkah dari Bang Hotman terhadap kasus ini, ya pengawalannya apa? Langkahnya adalah, inilah langkah pertama ini. Nah ini sangat efektif ini, ya. Ini langkah pertama karena ini pasti nanti akan ditayangkan seluruh media. Dan juga pertama barusan saya baru 5 menit itu sudah langsung dapat informasi bahwa itu barusan dari penyidik gitu, ya. Kita akan kawal terus, kita akan suratin terus, kita ajukan terus sampai akhirnya orang-orang Polda melaksanakan tugasnya secara profesional. Yang lain? Bang, mau bertanya sama keluarganya. Ya, siapa? Katanya Vina. Tadi saya sempat dengar katanya Vina itu baru ada perintah otopsi setelah 9 hari meninggal ya. Kalau boleh tahu itu perintah dari siapa? Memang apakah memang dari pihak kepolisian atau memang dari ada dokter forensik yang mengajukan diri untuk mengotopsi jenazah Vina? Itu yang kedua. Setelah 8 tahun kan ada 3 lagi pelaku yang belum terungkap. Nah, apakah dari Polda Jabar sendiri sudah mengungkapkan upaya untuk
mengungkap siapa 3 pelakunya yang belum terungkap. Yang terakhir mungkin dari hasil otopsinya dari 9 hari meninggal itu apa keluarnya, bisa dijelaskan hasilnya? Gedean dikit. Jadi apakah dari Polda Jabar sendiri sudah ada upaya untuk mengungkap 3 pelaku yang di lokasi buruan ini? Tapi jadi Polda Jabar sudah mengumumkan 3 DPO, katanya identitasnya sangat kabur ya. Ya, bahkan cuma kayak pakai sketsa hitam gitu doang. Nanti kalau abang mau lihat Gitu ya, kalau nanti ya. Oke, jadi Berarti masih dipertanyakan. Itu tadi makanya dalam melalui ini kita menghimbau agar Polda Jabar memulai lagi penyelidikan terhadap 3 orang ini. hasil otopsinya dari 9 hari itu kenapa sih baru 9 hari meninggal baru adanya berita untuk otopsi gitu? Terus hasilnya seperti apa otopsi? Sudah pasti adalah karena korban penganiayaan, makanya di persidangan terbukti semuanya dihukum seumur hidup kecuali yang di bawah umur cuma 8 tahun. Jadi itulah bukti bahwa memang penganiayaan ini sudah merupakan bukti bahwa memang benar bukan kecelakaan tunggal. Ya, alasannya setelah 9 hari diotopsi kenapa? Alasannya Mereka tahu saya tahu detail itu. Orang ini kan orang masyarakat kebanyakan nggak tahu lah sampai detail itu. Itu mungkin ditanyakan kepada Polda Jatim, karena ternyata kasus ini langsung dilimpahkan 2016 ke Polda Jabar. apakah dari hasil otopsi itu ditemukan adanya bekas-bekas pemerkosaan dari kejadian? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.